kemudian nggak ada peraturan baru ya, jadi udah bisa offline lagi. Jadi mungkin untuk yang offline diharapkan membawa laptopnya gitu ya. Minggu depan kayaknya offline lagi sih. Offline atau online? 0,691 bukan? Minggu depan udah ada pengumuman belum? Offline atau online? Belum, Bu. Belum ya. Terakhir surat yang saya dapat itu kan Beda kayaknya. Soalnya offline sampai ini dulu, lanjutin aja dulu. Soalnya aku X dulu kan. Online sampai tanggal 12 kalau nggak salah ya. 14 berarti belum ada pengumuman ya apakah offline atau online. Jadi dimohon Turunin. bawa laptop ya untuk yang pembagian jadwal. Jadi mulai minggu depan saya mau kita semua latihan menggambar menggunakan etaps. Mau share screen ya. Teleponnya tutup dulu, kebanyakan laptopnya tutup dulu. Nah, jadi materi hari ini itu kita mempelajari mengenai output dari atapsnya. Nah, ini agak sulit dijelaskan kalau kita tidak menggambar langsung gitu ya, atau nggak ngeklik langsung. Jadi mungkin untuk sekarang ya nggak apa-apa lah teori doang gitu ya. Minggu depan kita mulai mempraktekkan sampai keluar outputnya. Lalu kita mulai analisisnya juga. Jadi yang di rumah juga sama, kita bareng-bareng ngerjain. Jadi mungkin nanti minggu depan saya kasih studi kasusnya, kita ngerjain bareng-bareng, terus hasilnya sama atau enggak gitu ya. Nah ini mungkin ya hanya penjelasan saja, jadi hari ini mungkin nggak lama nih. Jadi output yang kita dapat dari etaps nih, aduh, ya Allah. Yang pertama, nanti setelah running gitu ya, yang pertama kita cek adalah periode getar atau notasinya biasanya kita pakainya T. Lalu jumlah ragam getar atau biasanya disebut partisipasi massa ragam atau bahasa Indonesianya modal partisipasi mass rasio. Kenapa? Aku kan suruh cari di. Halo. Ya udahlah kakak maaf. Siang. Udah dicari di situ, Bu. Ya udah ntar sama ibu. Sama yang malah dimulai. Cek ya, Mbak Vika ya. Iya. Ya udah ntar sama ibu. Lalu arah ragam getar, mode shape. Arah disebutnya arah ya, berarti arah X, arah Y atau rotasi Z. Terus simpangan antar lantai atau biasanya kita sebutnya sebagai story drift, simpangan ya kalau perpindahan displacement. Pakai baju ayah. Geser, lalu ada P delta sama ketidakberaturan horizontal maupun vertikal. Nah ini PPT-nya mungkin saya banyak ambil dari yang pertama ya. Udah saya share juga di di e-learning. Jadi sebagian besar itu materinya memang ada di dinamika struktur dan rekayasa gempa. Nah ini nih salah satu contoh hasil output dari etaps. Nanti ketika sudah running, pertama kali yang dicek adalah periode getar struktur. Jadi ini biasanya kita bisa dikalikan ya 0,1 dikali tinggi lantai. Jadi ini kasarannya gitu ya, atau kita baca nih, nanti T-nya keluar nih periode ya nih. Atau di tabel itu kita bacanya ini, modal partisipasi itu. Enggak, kurang jelas ya, nanti kita latihan aja. Modal partisipasi mass rasio. Nah, yang dibaca itu adalah periodenya. Lalu ada U ya, di sini ada U, UX, UY, UZ. U itu menunjukkan translasi. U itu adalah translasi. Lalu ada R, R itu adalah rotasi. Nah, yang kita baca itu adalah arah UX atau translasi arah X, lalu UY, translasi arah Y, dan RZ. Nah, ini rotasi arah Z. Jadi bukan UZ ya, perpindahan arah Z kita nggak cek, tapi rotasi arah Z. Nah, di sini kalau contoh case yang ini, contoh yang ada di sini, perpindahannya itu pada periode pertama itu dia perpindahan arah Y, translasi arah Y. Pada periode kedua atau mode yang kedua, perpindahan ke arah X. Lalu mode yang ketiga itu rotasi arah Z. Nanti kalian ketika mulai bekerja, itu kan kalian mendapatkan denah struktur ya. Denah strukturnya tentu saja random gitu ya, gimana dari arsiteknya atau gimana dari ownernya. Nah, bisa saja pada periode 1 dan 2-nya itu terjadi rotasi arah Z.
Nah, yang baik ya, ini yang baik ya, yang baik itu pada mode 1 dan mode 2 itu harusnya terjadinya translasi, bukan rotasi. Jadi translasi oke, rotasi nggak oke. Karena apa? Jadi ketika dikasih gempa nih, kalau dia terrotasi itu bukan goyang kiri kanan atau goyang depan ke belakang, dia berputar. Jadi ke apa ya namanya? Jadi ketika ada gempa besar ya, khususnya gedung yang sangat tinggi, itu misalnya 30 lantai, ketika dikasih beban gempa, kalau gedungnya berputar, maka orang yang akan menyelamatkan diri gitu ya, mau turun dari lantai atas ke bawah, itu jadi semakin susah karena dia bergoyangnya bukan kanan kiri lagi, jadi nggak bisa ngira-ngira ini jalannya kemana, gedungnya muter, maka kemampuan untuk menyelamatkan dirinya semakin berkurang. Jadi bukan tidak boleh ya, rotasi Z-nya itu jika terjadi pada periode 1 dan periode 2 itu bukan tidak boleh, tapi dihindari saja. Jadi kalau masih bisa dihindari, maka kita rubahlah misalnya dimensinya atau ditambahkan biasa di lokasi-lokasi tertentu supaya mode 1 dan mode 2-nya itu terjadinya translasi bukan rotasi. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar angka ya, tapi apa sih yang terjadi kalau translasi gitu ya. Kalau translasi X ya berarti dia goyangnya kiri kanan. Kalau translasi Y berarti goyangnya seperti ini ke arah Y gitu ya. Makanya kita nggak cek translasi arah Z karena kan atas dan bawah itu mah gempanya vertikal berarti. Lalu jumlah ragam getar. Ragam getar atau mode shape, ragam getar itu bahasa Inggrisnya mode shape ya. Default dari etaps itu ada 12, dari 1 sampai 12 yang biasanya diulang-ulang lagi. Jadi 1 sampai 3 itu ya, UX, UY, contoh ini RZ. Nanti 4, 5, 6 ulang lagi, UX, UY, RZ. Jadi terulang-ulang gitu ya. Nah, totalnya ini itu harus mencapai 100% dari massa struktur. Jadi kita baca totalnya dari mana? Dari sum ini. Aduh, komponennya ini nggak kelihatan. Minggu depan kita latihan sampai keluar nih outputnya ini. Sumnya ini sampai hasilnya 100% atau misalnya 99,89 gitu ya, pokoknya mendekati 100%. Kenapa sih harus 100%? Nah, ini judulnya saja sudah partisipasi massa nih. Partisipasi massa. Jadi modal partisipasi massa, rasio partisipasi massa. Ibu nggak lihat sayang, di miss call sama ayah HP adiknya. Apa? Ditelepon sama ayah. Nah ini, atau paling sedikit 90%. Kenapa kok enggak 50% gitu ya? Kenapa enggak boleh 50% atau 60% enggak boleh? Judulnya saja sudah partisipasi massa. Jadi kita mau memastikan bahwa seluruh massa struktur itu ikut menahan si gaya gempa yang akan terjadi gitu ya, atau ikut partisipasi dalam ini nih si nanti perhitungan gempanya. Jadi harus 100%. Jadi semua bagian struktur, elemen strukturnya ikut. Terus gaya gesernya ya. Nah, di sini ya. Jadi gaya geser dasar itu masuknya ke penskalaan gempa. Ini saya ngajarin teori dulu ya. Pasti mungkin beberapa orang ini tuh ngomong apa. Nah ini biasanya kebayangnya itu harus ada hitungannya. Jadi skala gempa ini ada VT ya, terus ada V. Nah ini. Jadi VT-nya ini adalah yang akibat respon struktur, yang akibat beban luarnya. Bukan beban luar ya. Ini akibat gempa statik ekivalen, gempa akibat respon ya. Sedangkan V-nya ini akibat statik ekivalen. Nah, kalau sampai kurang dari 1 atau 100%, maka kita harus diskalakan lagi. Jadi nggak boleh kurang. Jadi harus diskalakan. Nanti kita latihan yang ini ya. Maksudnya apa sih? Nanti saya jelaskannya mungkin perhitungan. Kalau sekarang keburu ini. Dari siapa ya? Nah, nanti skalanya itu kita masukin di etapsnya nih. Jangan lupa satuannya harus sama. Apakah G-nya dalam meter per second atau kilometer. Ini satuannya antara yang kita input sama yang ada di etaps harus sama ya. Jadi kadang mungkin kalian nemuin contoh kok yang ini mah masuknya 1,5 ya. Mungkin satuannya dia berbeda. Kalau ini kan ribuan satuannya. Berarti dalam milimeter. Jadi mungkin berbeda-beda itu angka di sini. Ini tergantung dari si apa namanya tadi teh satuannya ya. Terus udah gitu skala gempa, ini masih V ya. Nah, ini base reaction, gaya geser dasar. Tunggu aku skip dulu. Nah,
Nah, selanjutnya ini adalah simpangan. Ya. Simpangan ini kita dapat dari etap misalnya 10 gitu ya, 10 boleh 10 mm. Nah, 10 mm ini harus diperbesar sesuai dengan peraturan SNI. Cara pembesarannya ada di sini. CD dikali deltanya adalah punya kita ya 10 ya, dibagi IE. IE-nya ini faktor keutamaan yang berdasarkan fungsi gedungnya. Yang apakah kantor, daycare, itu loh. Jadi IE-nya kan kita udah punya ya, CD-nya juga tinggal baca dari tabel, kita kalikan sama defleksi yang keluar dari attach-nya. Terus apa lagi ya, simpangan antar lantai. Simpangan antar lantai, judulnya sudah simpangan antar lantai. Berarti kalau antar lantai atau antar tingkat itu adalah yang atas dikurangin yang bawah, gitu ya. Rumusnya udah ada di sini nih sebenarnya tuh, delta E2 dikurangin delta E1. Yang ini delta E3 dikurang delta E1. Jadi kalau ada omongan antar tingkat gitu, maka berarti tingkat atasnya itu dikurangin tingkat bawah. Atau biasa kita sebutnya sebagai drik. Terus lagi pengaruh P delta ini mungkin aku skip dulu ya karena dijelaskannya harus pakai attach-nya. Jadi aku skip dulu aja deh. Nah, ini ketidakberaturan horizontal atau vertikal. Maksudnya apa sih? Nah, ini contoh gambarnya ya. Disebut ketidakberaturan ketika misalnya bentuk strukturnya L atau misalnya C. Nah, ini berarti yang horizontal disebutnya. Kalau yang beraturan ya berarti dia simetri atau gampangnya simetri gitu ya sebutnya. Jadi ketika ada bangunan tidak simetri itu kita sebutnya sebagai ketidakberaturan. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau dari bentuk ini maka itu disebutnya horizontal. Kalau misalnya yang vertikal berarti tinggi lantainya beda-beda. Misalnya yang lobby kan biasanya tinggi-tinggi ya plafonnya 5 meter gitu. Terus nanti atasnya ada yang 3,2. Di lantai 3-nya bukan sama gitu. Malah jadi 4,5 meter karena ada aula misalnya di sini. Nah, ini disebut ketidakberaturan vertikal. Jadi kalau horizontal itu bentuk gedungnya, kalau yang vertikal itu dari tinggi lantainya. Kenapa harus dicek? Karena ini nih yang mempengaruhi si mood sheet-nya menjadi rotasi. Jadi nanti kelihatan nih, misalnya kalian punya bentuk strukturnya simetri ya, nanti kita cobain yang simetri sama unsimetri, kita baca nih dari mode shape-nya. Kalau yang simetri, maka mode shape 1 sama mode shape 2-nya udah pasti translasi. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini, bergantung ya, tinggi ini berapa gitu ya, ini berapa, terus panjangnya berapa. Nah, akan ada kemungkinan si mode shape 1 dan mode shape 2-nya itu terjadinya rotasi. Nah, itu kan yang mau kita hindari ya. Sekali lagi, bukan tidak boleh, tapi dihindari. Karena nyambungnya sama kenyamanan penghuni. Kenyamanan penghuni ya. Jadi, kalau sampai unsimetri seperti ini, maka nanti mode shape-nya terjadi rotasi pada periode 1 atau periode 2. Jadi, harus kita lakukan sesuatu nih. Biasanya, misalnya diperbesar dimensi-dimensi pada lokasi tertentu. Contoh misalnya kolom akan kita perbesar, misalnya kalau yang ini nih ya, yang tidak simetrinya vertikal di lantai-lantai yang tinggi berarti perbesar kolomnya. Atau dikasih tadi dinding geser atau bracing supaya mengurangi si tadi supaya tidak terjadi rotasi pada mode shape 1 atau mode shape 2. Nah, ini kenapa harus diceknya karena tadi itu ya kenyamanan penghuni. Ketidakberaturan ini banyak tipenya, ada tipe 1A, 1B gitu ya, ada 5 tuh, 5A, 5B. Nah, ini sebenarnya ada di SNI. Nah, ini ketidakberaturan horizontal. Jadi ketidakberaturan itu bukan rotasi pasti tidak beraturan gitu ya. Nah, jadi ada spesifikasinya ini, ada tipe-tipenya. Apakah tidak beraturannya torsi atau torsinya berlebihan gitu. Nah, ini harus kita cek supaya kita tahu solusinya apa. Jadi contoh misalnya ini mah di baja gitu. Gagalnya sambungannya itu di slim gitu. Misal ya, ini salah satu contohnya. Ini tipe-tipe kegagalan. Ini saya ngambil contoh di baja. Misalnya tipe kegagalannya slip, ya berarti solusinya adalah perbesar diameter baut atau tambah diameter baut.
Nah, ini salah satu contoh. Atau misalnya gagalnya dibloksir gitu ya. Kalau ini diumumin baja ya. Misalnya gagalnya dibloksir nih, tipenya yang bloksir, berarti tambah spasi atau tambah jarak ujung. Nah, itu salah satu solusi supaya kita tahu nih kegagalan kita itu tipe yang mana, terus solusinya apa sih gitu. Jadi ini ada tabel-tabelnya ketidakberaturan. Jenis-jenisnya itu ketidakberaturan vertikal. Di sini ada kolom, ada balok. Kolomnya pindah. Contohnya, yang ini horizontal. Jadi yang tadi ya bentuknya tidak simetrik. Apa lagi ya? Ini kayak tadi. Nah ini salah satu bentuk ya. Kalau tidak beraturannya 1A 1B biasanya bentuknya seperti ini. Ketidakberaturan kedua seperti ini. Ini ketidakberaturan 4 nih. Ini adalah salah satu contoh-contohnya. Nah ini tuh dia semakin atas semakin mengecil. Ini juga masuk ke ketidakberaturan. Apa ini ya? Nah ini bangunan reguler atau simetri ya, biar lebih gampang ngebayanginnya. Ya, udah taruh itunya. Gaya dalam momen. Nah, kalau udah ngomongin output gaya dalam, masuknya ke dimensi penampang atau tulangan ya. Nah ini sangat penting nih, kita bisa baca gaya dalam. Jadi bukan hanya ditampilkan, barangkali nanti KP gitu ya. Ini adalah gaya dalam momen, ini adalah gaya dalam aksial. Nah fungsinya buat apa sih? Nah jadi nanti kalian menjelaskan, ini loh Bu di lantai berapa nih? 1, 2, 3 gitu ya. Di lantai 3 terjadi momen tumpuan lapangan. Momen tumpuan ini atau momen negatif berarti tulangan tariknya kita taruhnya di atas. Kalau momen tumpuan lapangan kita taruh tulangan tariknya di bawah. Nah ini banyak nih yang nggak tahu pas KP, bukan nggak tahu mungkin lupa ya. Nah jadi dipelajari lagi. Jangan sampai nanti ketika saya sebut bedanya apa sih, barangkali nanti penguji KP-nya aku apa sih bedanya tulangan tumpuan sama tulangan lapangan? Ada banyak yang menjawab kalau tulangan tumpuan itu yang kita desain, kalau tulangan lapangan itu yang kita kerjakan di lapangan. Dan jangan sampai keluar kalimat seperti itu ya. Jadi kalau tulangan tumpuan itu berarti dia menahan terjadi momen negatif. Yaitu serat tariknya ada di atas, serat tekannya ada di bawah, sehingga tulangan tariknya kita taruh di atas. Dan untuk momen positif atau momen lapangan itu tulangan tariknya kita taruh di bawah karena serat tariknya ada di bawah. Jadi ini harus bisa menjelaskan. Begitu pula dengan yang ini geser aku skip ya. Yang kolom nggak ada ya. Gimana gitu ya, misalnya kolom itu kita tahu gaya dalamnya supaya kita tahu sambungan kolomnya itu ada di mana. Jadi jangan cuma nunjukin ya. Ini hasilnya, tapi menjelaskannya tidak tahu. Terus apa lagi? Ini tinggal baca tulangan, nanti kita pelajari ya. Aku skip dulu tulangan data, aku skip dulu yang ini harus dikerjain bareng. Dijelaskan pakai teori mah susah. Nah ini ada faktor redundansi atau notasinya itu sebagai rho. Mungkin nanti di soal asistensi ya, nyambungnya adalah kombinasi. Ketika kalian lihat kombinasi, itu selalu ada rho-nya. Nah, nilai rho ini atau faktor redundansi ini bergantung pada kategori desain seismik. Kalau kalian udah punya kategori desain seismiknya, misalnya DEL, maka rho-nya itu nggak boleh pakai 1. Karena, nih sini ada nih, kondisi di mana nilai rho adalah 1. Cuman untuk yang BC. Tuh ya, jadi biasanya kita langsung ngambilnya yang 1,3 mana ya 1,3. Nah, jadi diambilnya 1,3 untuk D sampai F karena bangunan struktur biasanya untuk yang tugas gitu ya pasti kita ngambil KDS-nya yang tinggi-tinggi supaya kalau yang tinggi aja oke, apalagi yang KDS-nya rendah gitu ya. Jadi yang dipakai itu nanti kalian bisa menjelaskan kenapa sih rho-nya harus 1,3 karena kategori desain seismik saya atau KDS-nya itu di kategori E misalnya atau kategori F sehingga diambil faktor redundansinya atau rho-nya sama dengan 1,3.
Terus udah terus kita sini. Ini isinya apa ya? Nah, ini punya Bu Erma ini di Direstop. Ini yang minggu kemarin sepertinya yang respon spektrum. Aku lihat tuh ya, ada yang perlu penjelasan lebih nggak? Aduh, kamu mah ya udah kamu aku ambil ya Bu. Oh, ini udah dijelaskan minggu lalu. Aduh, melek. Faktor redundancy. Nah, ini ya. Jadi tadi si roknya itu dimasukkan ke sini nih. Ke apa namanya? Kombinasi kombi. Ya. Nah, ini studi kasus aku sih. Ini apa? Ini yang tadi ya, defleksi. Nah, tadi nilai apa itu? Sumpah. Ini masih gampang. Ini masih output. Kuskip 3. Sama skala gempa. Oh ya udah. Ini pembahasan yang tadi ya. Yang lebih jelas ya, Pak. Oke, mungkin yang aku sampaikan hanya segitu saja nih teman-teman. Jadi mau mengingatkan saja minggu depan untuk yang kebagiannya offline, tolong dibawa etapnya ya supaya kita bisa kerjain etap bersama-sama. Jadi langsung minggu depan tuh nggak ada materi, jadi aku maunya langsung kalian bikin etaps. Jadi pastikan laptopnya udah dibawa, termasuk sudah terinstall ya etapsnya. Dan kalau ada juga Medcat ya kalau bisa. Udah pernah pada pakai Medcat? Belum, Bu. Oke. Jadi kayaknya banyak pembajakannya, tinggal di search aja ya. Jadi tolong diinstal Medcat-nya, terserah versi berapa. Tapi kalau bisa jangan Medcat ini ada yang biasa nih, yang bentuknya seperti ini ya, apa namanya, simbolnya seperti ini. Ada yang satu lagi mah yang apa ya namanya, bukan bas ini mah yang pro lah gitu ya. Nah jangan yang pro nya, karena kalau yang pro nya itu biasanya dia pakainya buat coding. Jadi kita pakainya yang biasa aja ya, yang gini nih simbolnya, jangan yang canggih teing, karena kalau yang itu takutnya khawatir beda, banyak yang pakai codingnya gitu. Jadi Medcat yang simbol tadi sama native satu lagi sudah terinstall apps, nggak usah terlalu canggih juga nggak apa-apa. Yang versi bawah ya, saya kemarin versi 15 ya kayaknya ketinggian sih. Yang bawahnya juga nggak masalah. Nanti kita coba kerjakan bersama-sama. Mungkin dari aku segitu dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Belum ada, Bu. Seperti biasa ya, saya selalu mengingatkan kalau ada yang kurang mengerti dari tugas asistensi atau perkuliahan saya, tidak usah sungkan untuk ngejapri langsung, tapi yang detail ya, difotokan bagian apa yang nggak ngertinya, atau langsung saya siapa mau nanya apa gitu, jangan asal dulu Assalamualaikum mau nanya udah jangan sampai situ doang. Aduh, dia aku pas baca tuh langsung bisa ngejawab gitu, jangan sebagian. Mungkin dari aku segitu. Bentar ya, mau aku absen. Aku print screen dulu nih yang hadirnya. Oh iya, kalian juga selalu print screen ya, buat bukti bahwa saya hadir. Khawatir lupa ke absen atau gimana, ada bukti hadirnya. Kehadiran kuliah. Ahmad Naufal Zahran ada? Ahmad Naufal Zahran. Agung Trihantoro. Agung ada. Ahmad Reza ada. Hadir, Bu. Andreas Hastiafin ada. Hadir, Bu. Oke, Azril ada. Ada, Bu. Oke, Calvin. Hadir, Bu. Oke, Damon. Ada, Bu. Ada. Dendi ada. Hadir, Bu. Desmond ada. Ada, Bu, ada. Fabian. Ada, Bu, ada. Falah.
Hadir Bu. Farhan, Bu. ada Ipan. Hadir Ipan Bu. pakai P ada enggak? Ada. Irgi. Oke, nggak jawab. Jainuddin. Hadir Bu. Ada. Krisna. Hadir Bu. Ada Lintang. Lintang sudah ada. Lintang nggak ada. Mila. Hadir, Bu. Ya, Alif. Alif Ihwani. Oh iya, 155. Bayu Ramadan. Hasbi belum absen juga sih. Holis Nursen. Hadir Bu. Oh iya, itu ada. Maulana Iqbal. Hadir Bu. Sandi Nugraha. Hadir Bu. Oh itu di bawah. Tosya, tadi lihat namanya. Hadir Bu. Ya. Pira. Pir. Nah, ada. Rafli. Hadir Bu. Mana Rafli? Ini Bu. Oh itu. Siap-siap. Oh iya. Rahmat Adi Susetio. Hadir Bu. Rifki Adi. Hadir Bu. Oh iya itu ada. Sylvia Hasna. Hadir. Hadir. Terus Takia. Asal lihat namanya. Takia. Hadir Bu. Yusuf Ikhlas. Hadir Bu. Zam-Zam. Hadir. Cep, makasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tolong dipersiapkan ya etap sama medcatnya. Medcatnya nggak wajib sih, etapnya aja yang wajib. Bye-bye. Tutup ya. Baik Ibu, Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu.